Hai guys, di video kali ini kita akan ngomongin soal weekly close-nya Bitcoin yang membentuk suatu pola candle tertentu. Ada juga analisa Bitcoin, Ethereum Bitcoin yang tampaknya bisa menguat untuk beberapa hari ke depan. Ada token transfer ke Coinbase yang mungkin akan dijual oleh Voyager. Mengenai penundaan approval spot Bitcoin ETF-nya R-Invest. Dan dua analisa jangka panjang. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental technical on-chain analysis. Klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi untuk mendukung channel saya. Kita akan mulai dulu dengan weekly close-nya Bitcoin, di mana Bitcoin masih berada di atas bull market support band, 21 week EMA dan 20 week moving average, di mana ini membentuk pola candle double tweezer. Memang bedanya adalah ini dia ada wick, di candle yang merah ini ada wick, candle hijau yang barusan close minggu ini itu ada nge-wick ke atas juga. Tetapi dari kalau kita lihat close-nya itu sangat baik, bisa close dengan hijau dengan ada wick ke bawah gini juga. Dan biasanya setelah terjadi double tweezer ini atau tweezer bottoms, ini bisa memunculkan candle yang hijau selanjutnya. Kita akan mendapatkan konfirmasi setelah minggu ini sudah selesai dan rupanya kalau misalnya ini adalah hijau, maka benar bahwa ini adalah tweezer bottom dan bisa berbalik, bisa merupakan tanda pembalikan arah untuk harga Bitcoin. Karena dari Juni kita itu mengalami penurunan sampai sekarang dan baru ada candle hijau yang cukup signifikan membentuk pola candle tweezer bottoms ini. Bagusnya lagi adalah harga masih berada di atas bull market support band dan di atas EMA ribbon juga ya teman-teman. Kita akan ke Bitcoin di time frame daily-nya, di mana ini sudah seminggu dia mengalami penurunan, dan hari ini juga tadi sempat ke 29.100-an, yaitu bounce dari daerah dekat dengan 78,6-nya dan berusaha untuk bisa close di atas 61,8 yang ada di sini. Dari indikator sendiri untuk RSI, untuk MACD ini masih dalam posisi yang tidak terlalu kuat ya teman-teman. Tapi dari bentuk atau pola yang ini sedang terbentuk ini bisa ada potensi terjadinya inverse head and shoulders. Mana ini adalah yang shoulder-nya, ini adalah head-nya, kemudian ini adalah shoulder yang satunya lagi. Kalau misalnya untuk skenario bearish-nya, maka kita bisa melihat Bitcoin itu ke daerah kotak warna hijau ini di 28.000 sampai ke 28.400-an. Di sini akan ada bounce yang menurut saya cukup kuat karena ada high yang sebelumnya dan juga ada garis support warna biru ini yang menopang Bitcoin selama ini. Melewati 29.700 yang ada di sini itu bisa menunjukkan kalau adanya breakdown terhadap neckline inverse head and shoulders ini untuk bisa berpotensi ke harga yang lebih tinggi ke 31.200, di situ ada supply zone. Untuk chart Ethereum Bitcoin, ini dia mengalami penguatan, dia masih berhasil bertahan di atas garis warna biru ini, dan ada potensi untuk bisa naik hari ini dan beberapa hari ke depannya. Dan saya melakukan perubahan analisa untuk ETH Bitcoin ini karena tampaknya ini ada peluang ini bisa menjadi yang namanya bear flag ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita hitung, jika dia turun seperti ini, kita hitung A, B, C, D, E-nya, A, B, C, D, E-nya, maka setelah selesai A, B, C, D, E-nya ini, itu maka akan dilanjuti dengan tren yang sebelumnya, yaitu tren menurun ini. Jadi bisa ada potensi untuk turun untuk ETH Bitcoin. Target kalau misalnya bear flag ini itu jalan adalah di garis support yang ada di sini, itu di harga 0,055. Di situ ada potensi Ethereum Bitcoin bisa ada bounce yang cukup kuat karena garis ini adalah garis yang cukup kuat menopang harga Ethereum Bitcoin selama dari tahun 2020. Dan melihat juga kalau pergerakan Ethereum Bitcoin ini selama ini tidak terlalu kuat, jadi saya bisa simpulkan kalau ini adalah masih yang impulsifnya dan ini adalah pola korektifnya akan diikuti oleh pola impulsif oleh chart ini. Ketika Ethereum Bitcoin ini naik ke sini, mungkin akan terjadi sedikit relief rally untuk altcoin-altcoin dan Ethereum per USDT juga. Jadi kita bisa manfaatkan ini untuk trading, mungkin memuncaknya akan terjadi sekitar
akhir bulan ini, dan biasanya September itu adalah bulan yang bearish, jadi kita take profit ketika dia mencapai daerah ini ya teman-teman. Dan ini ada indikasi kalau Voyager itu mengirimkan token ke Coinbase di mana dicurigai mereka akan menjual koin-koin ini. Ada apa saja koin-koinnya? Ada koin 1.500 ETH senilai 2,7 juta, 250 miliar Shiba Inu senilai 2,7 juta juga. Ada juga beberapa koinnya seperti VGX, koin mereka sendiri 2,1 juta, Chainlink sebesar 1,5 juta. Jumlah koin yang ada di wallet mereka itu berkurang menjadi 81,6 juta ya teman-teman. Jadi ada potensi kalau mereka akan menjual koin-koin ini yang bisa memberikan selling pressure ke bawah. Ada juga token unlock yang akan dikirimkan kepada pasar dan beberapa itu sudah terjadi ya teman-teman, seperti Aptos, IMX, Sen akan terjadi hari ini. Kedepannya akan ada Coin Ape, Injective, Lido, Avax, DYDS, dan Optimism. Ini akan bisa memberikan selling pressure juga kepada harga koin ini. Sedikit info mengenai SEC yang menunda spot Bitcoin ETF R-Invest kepunyaan Cathie Wood, dan ini sudah diprediksi juga sebelumnya. Cathie Wood sendiri bilang sendiri karena mungkin dari penanggalannya ini dia sendiri yang deadline di tanggal kemarin, jadi harusnya kemarin harus ada jawaban, tetapi ditunda, jadi mungkin kita bisa melihat deadline yang selanjutnya yaitu di awal September setidaknya akan ada 6 fund manager yang memiliki deadline ini. Apakah bisa disetujui atau tidak, kita tidak bisa menebaknya sekarang ini. SEC cenderung untuk mau mengulur-ulur, dibuat menjadi lama. Jadi belum tentu juga di awal September itu bisa disetujui ya teman-teman. Jadi kita harus waspada soal ini. Dan sekarang itu ada analisa jangka panjang yang dibuat oleh CryptoCon. Dia menggunakan Sharpe Ratio untuk membuat indikator baru untuk Bitcoin. Ini bisa mengetahui apakah bear marketnya itu sedang dimulai dan sudah berakhir. Jadi bear market yang sudah dimulai tersebut itu ditandai dengan drop off yang cukup besar seperti ini, wick yang panjang, garis panjang ke bawah seperti ini, tandanya adalah awal daripada bear market, kemudian masuklah kita ke dalam masa-masa akumulasi seperti ini, kemudian ada garis panjang yang kedua ini, itu adalah tandanya bear market itu sudah berakhir. Di tahun 2019 juga terjadi hal yang sama, garis panjang ke bawah kemudian masuklah masa akumulasi di kotak warna merah ini untuk harga Bitcoin, dan diakhiri dengan garis yang lebih pendek ini, bullish revival. Dengan catatan di sini ada Black Swan 2020 adalah hal yang sangat jarang sekali itu terjadi, jadi ada nge-wick ke bawah juga. Dan di tahun 2022 juga kita bisa melihat adanya garis panjang ke bawah ini memasuki masa-masa akumulasi yang ada di sini, dan kita juga berhasil membuat garis panjang yang lebih pendek dibandingkan dengan yang ini. Ini adalah new bullish revival yang muncul di tahun 2023, menunjukkan kalau drop off-nya itu sudah berakhir, bull market itu sudah kembali. Tentu saja dari pergerakan harganya tersebut memang belum atau sesuai dengan ekspektasi kita ya, bisa 50%, 100%, tetapi karena ini adalah awal-awal, ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk melakukan akumulasi Bitcoin dan koin-koin yang fundamentalnya itu kuat. Jadi ini berfungsi untuk mengetahui bottom-nya itu kira-kira masa-masa akumulasinya itu kapan ya. Dan ada analisa jangka panjang juga dari TechDev, di mana dia menggunakan beberapa indikator seperti Top Gauge Oscillator. Kondisi sekarang itu warnanya itu sedang lagi kuning ya, jadi tidak merah, bukan di puncak. Kita sekarang cenderung untuk berada di tengah-tengah, dekat dengan tengah-tengah. Dan Top Gauge Oscillator ini juga berada di daerah sini, akan ada siap-siap untuk naik ke sini, puncaknya itu berada di sini. Situasi sekarang itu mirip sekali dengan yang di segitiga warna biru ini ya, jadi ada masa-masa sebelum terjadinya gerakan parabolik tersebut. Dari RSI-nya juga ini mirip, ini time frame 2 mingguan,
dalam posisi ke bawah tetapi sudah naik ke atas, di atas 50. Di sini juga terjadi hal yang sama di tahun 2015 ketika sudah naik di atas 50, maka ini merupakan awal bull market tersebut. Dan ada beberapa indikator lainnya yang dia gunakan juga yang memiliki kemiripan dengan siklus yang sebelumnya, terutama di siklus 2015-2016 dan memuncak di tahun 2017 ya teman-teman. Prediksi harganya dia menggunakan oval di daerah sini itu sekitar 160.000, 200.000, dan sekitar situ untuk puncak kali ini. Nah, jadi itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi, dan nantikan video saya selanjutnya.